Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang sekali dan bersyukur bisa bertemu dengan kalian semua dalam mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Gadis Oktori, SIKOM MKOM, dan saya selama 1 semester saya akan menjadi dosen dalam mata kuliah pelatihan kewirausahaan. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini mengenai identifikasi masalah dan penemuan peluang dari masalah tersebut, saya ingin sedikit mengulas tentang kewirausahaan itu sendiri. Apa sih kewirausahaan? Kewirausahaan adalah salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian suatu negara. Dengan adanya inovasi, keberanian orang mengambil resiko, seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkenalkan produk pelayanan baru yang bermanfaat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kewirausahaan bukan hanya tentang memulai bisnis saja, ada ilmunya. Ini mengenai pengasahan cara berpikir kreatif dan kritis untuk menemukan solusi dari masalah yang ada di sekitar kita dengan relevan dan logis. Jadi hari ini kita mulai dengan hal yang sangat mendasar dan sangat penting, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dan penemuan peluang dalam menjalankan atau memulai usaha. Overthinking sendiri. If I had no problem to solve a problem, I spend 55 minutes thinking about the problem and only 5 minutes thinking about solution. Ini menjelaskan bahwa mengidentifikasi permasalahan merupakan hal yang penting tahapan dalam memulai sebuah bisnis. Itu apa? Dari memahami masalah, mempertajam ide, hingga bagaimana mempresentasikan ide tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami masalah yang diselesaikan, siapa yang mengerjakan masalah tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan bagaimana rules map-nya kita mempelajari hal tersebut. Yang pertama adalah memahami konteks masalah dalam usaha yang akan kita kerjakan. Kedua, mengidentifikasi pernyataan masalah. Ketiga, mengkalibrasi pernyataan masalah. Dan keempat, mempertajam fix masalahnya. Nah, mungkin kalau dibahas di sini adalah dalam dunia kewirausahaan, memahami konteks ini adalah paling penting. Karena umumnya masalah dan solusi apa yang tepat dan tepat. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah, pernyataan masalah, ini harus dijalankan. Mengkalibrasi pernyataan masalah itu adalah penting untuk mempertajam pemahaman dengan masalah. Mempertajam fix masalah itu juga adalah sangat penting karena untuk bagaimana kita menentukan strategi tepat dalam menjadi solusi. Sebelum kita mapping masalah, kita harus tahu dulu mengapa memahami masalah sangat penting. Mungkin di sini ada 6 yang bisa dijelaskan. Untuk mengetahui pelanggan mana yang tepat, yang harus diajak bicara, yang menjadi target, dan kedua, bagaimana bisa mempresentasikan startup yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, itu bagaimana nantinya membangun kepercayaan dengan pelanggan. Kemudian keempat, bagaimana mendapatkan wawasan yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing startup bisnis kita. Kemudian yang kelima, bagaimana cara bisa membedakan diri dari bisnis-bisnis startup lainnya. Yang keenam, akhir mungkin bagaimana kita bisa mencari strategi yang berdasarkan intensitas kebutuhannya. Jadi memahami masalah ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang salah, tapi juga tentang identifikasi peluang yang bisa diambil untuk menciptakan solusi. Dengan pemahaman yang mendalam, mungkin kita dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan dapat membangun wawasan yang mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor atau pesaing, sehingga kita bisa unik dan beda, sehingga bisnis kita itu bisa sustain dan berkelanjutan. Baik, mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan problem or opportunity canvas dalam menganalisis sebuah permasalahan. Oke, di sini ada 6 poin yang perlu dipahami dan diisi di mapping. Ada 6 poin. Baik, mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan problem or opportunity canvas dalam menganalisis sebuah permasalahan. Yang pertama adalah konteks, kapan masalah itu terjadi. Kemudian kedua itu pelanggan. Kira-kira siapa yang paling sering mengalami masalah tersebut. Nah, ketiga, masalah. Apa akar penyebab masalah itu? Nah, keempat, dampak emosional apa yang bisa dilakukan. Mungkin bisa dipilih bagaimana perasaan pelanggan. Nah, apa dampaknya? Dan berikutnya, alternatif apa yang bisa dilakukan pelanggan sekarang untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, kemudian kita pikirkan kembali bagaimana melihat apa kekurangan dari alternatif yang ada. Oke. Sebagai contoh, mari kita lihat tadi kasus perusahaan startup Gadis. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 tabel di mana sebuah bisnis yang dijelaskan calon investor itu terkait dengan kegiatan. Kenapa? Why? Kenapa bisnis kita perlu? Mungkin akan menjawab dan menjelaskan masalah. Buat apa sih bisnisnya? Solusi apa sih yang dilakukan? Dan ketiga itu bagaimana? Mungkin dari ketiga ini nanti akan bisa dijelaskan secara detail dalam pertemuan berikutnya. Ya, di sini saya akan menggunakan tentang bisnis startup Gadis Education. Nah, kita lihat di sini ya dari poin why. Kalau misalkan bisa kita lihat why apa sih masalah yang diidentifikasi dari bisnis ini. Pertama, akses pendidikan kedua, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh ibu tunggal dalam meningkatkan ekonomi keluarga akan memiliki peran ganda. Ketiga, kurangnya dukungan psikologis dan sosial bagi perempuan korban pelecehan. Nah, di sini diutamakan pada perempuan-perempuan yang masih produktif. Oke, gadis itu apa sih? Nah, gadis ini adalah sebuah upaya di mana kesetaraan
gender dan bagaimana membebaskan perempuan dari gender ketidakberdayaan dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, yakni dengan memberikan akses pendidikan yang inklusif serta berkelanjutan kepada perempuan-perempuan marginal, ibu-ibu single parent, janda, serta korban pelecehan dari usia 18 sampai 50. Ini bagaimana menyediakan program pendidikan inklusif yang dirancang secara khusus untuk perempuan-perempuan tersebut, pelatihan keterampilan praktis yang mungkin bisa langsung diterapkan oleh mereka, layanan dukungan psikologis dan sosial pun juga diperlukan untuk membantu pemulihan dan pemberdayaan. Ini adalah problem or opportunity manfaatnya ya. Konteksnya apa sih masalahnya di sini? Masalah yang terjadi ketika perempuan dan ibu dan pelecehan ini tidak punya akses memiliki pendidikan atau pelatihan yang relevan dan memadai. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia pun masih banyak perempuan yang masih menjadi objek yang sangat dipandang sebelah mata. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang notabene itu adalah janda itu masih sangat membatasi ruang gerak perempuan. Nah, jadi kita batasi nih customer-nya adalah perempuan produktif usia 25 hingga 50 tahun, yakni perempuan marginal, memiliki ekonomi yang rendah, ibu tunggal yang memiliki anak, kemudian korban pelecehan. Masalahnya yang tadi kita bagi tiga, kurangnya akses pendidikan bagi perempuan marginal, kedua minimnya keterampilan yang dimiliki oleh ibu tunggal untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tiga kurangnya dukungan psikologis dan sosial bagi korban pelecehan. Nah, di sini bagaimana perasaan customer yang diidentifikasi? Mereka sering merasa tidak berdaya, malu, kurang percaya diri, terisolasi. Nah, apa yang diukur? Nah, yang diukur adalah dari perempuan yang menjadi dan perempuan yang nggak punya pekerjaan, padahal mereka dituntut untuk menafkahi anak-anaknya karena tidak ada resource. Nah, alternatif yang untuk menjawab dan memperbaiki problem tersebut banyak yang bergantung dari bantuan sosial atau pekerjaan yang tidak stabil dengan upah yang sangat rendah. Nah, bagaimana kerugian dari alternatif ini? Alternatif ini saat ini tidak sama sekali menawarkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, bahkan tidak ada dukungan psikososial yang memadai. Meski bikin peluang gitu ya, dari masalah bisa menjadi peluang. Nah, dari peluang tersebut itu menjadi solusi. Nah, barulah bikin startup yang mungkin bisa menjadi kebermanfaatan untuk para peserta atau customer yang mungkin di sini ada target dari startup bisnis baru. Di sini bisa dilihat perusahaan gadis gitu ya, menawarkan solusi komprehensif pada permasalahan tersebut, yakni untuk pemberdayaan perempuan dengan membekali perempuan-perempuan tersebut menunjukkan keterampilan, pengetahuan, serta dukungan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi sosial yang membangun kehidupan mereka jadi lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Nah, mungkin ada beberapa rincian yang mungkin dilakukan oleh bisnis startup gadis. Mungkin yang pertama program pendidikan inklusif, kedua program pengembangan karir, ketiga dukungan psikososial, keempat jaringan kemitraan dan komunitas. Mungkin beberapa hal yang dalam startup dan rincian menawarkan oleh startup gadis ini bisa menjadi peluang bisnis usaha. Demikian yang bisa disampaikan dan dijelaskan, mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijalankan untuk minggu berikutnya. Dan sampai jumpa, terima kasih.